Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi tadi barusan saya sudah selesai rakit ini. Kalian tahu apa ini? Nggak tahu ya? Oke, sekarang saya akan kasih tahu. Nah, jadi ini adalah stonefish atau struman ikan tipe transistor seperti ini. Dimana tujuan saya membuat struman ikan ini bukan untuk menyetrum ikan, tapi hanya ingin membuat saja sebagai bahan praktek ya. Sejauh mana kemampuan saya dalam merakit alat, nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini barusan saya sudah selesai merakit, dan skemanya ini, skemanya ini kurang lebih skemanya seperti ini teman-teman. Oh, di sini saya hanya membuat skema yang strumnya saja. Di sini kan alat saya ini ada dua tipe, bukan dua tipe sih, dua fungsi. Pertama ini ada flip flopnya. Ini kan ada flip flop nih, atau bagaimana ya saya menjelaskan flip flop? Kalian bisa cari searching di Google apa itu flip flop struman ikan ya. Jadi di sini saya hanya membuat skema strumannya saja, tidak dengan skema flip-flopnya. Mengapa demikian? Karena saya lupa coy, skema flip-flopnya itu seperti apa. Jadi saya hanya buat skema strumannya saja, tanpa flip-flopnya. Oke? Oh, hitam, gelap. Oke, jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Oh ya, ini skemanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang skemanya ini ya. Bagusnya apa nih teman-teman? Saya jelaskan dulu atau saya tester dulu alatnya? Oke, saya jelaskan dulu secara singkat tentang skemanya ini ya. Setelah itu baru kita tes alat tersebut atau alat ini, alat yang sudah selesai saya buat. Oke, yang pertama kita mulai dari trafo. Oh ya, ini bisa kalian screenshot dulu yang ingin membuat seperti saya, ini bisa di screenshot. Kita lanjut mulai dari trafo. Ini saya menggunakan keran trafo yang 3 ampere. Ini 3 ampere keran trafo atau besi trafo ini ya, 3 ampere. Untuk ketebalan kalau nggak salah ini 2 cm. Ketebalannya 2 cm, yang awalnya itu tebalnya itu sekitar berapa ya, 4 cm, saya rubah menjadi 2 cm saja. Oke, lanjut ke skemanya. Kernya 2 cm ketebalannya, dan untuk kawat sekunder saya lilit kawat yang primer dulu ya. Ini kawat primer sebanyak 9 lilit, setengah ngerti nggak kalian? Nah, ini kan full, kita bagi 2, ke atas ini 9 lilit, ke bawah juga 9 lilit. Ini dapatnya nanti di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk feedback, ini feedback ya teman-teman, itu lilitannya 14 lilit. Untuk lilitannya itu kita lilit di sama seperti tadi, tapi jaraknya itu agak gini, dikasih jarak sedikit ngelilitnya, nggak dempet ya, dikasih jarak mungkin sekitar 3 milian sampai 14. Di sini juga 14. Lalu ini dia kuat feedbacknya ini ya, kecil-kecil. Itu seperti itu ya feedbacknya. Primer udah, sekarang sekunder kita lilit full dari atas ke bawah sebanyak 380 lilit. Full ya, dililit full trafo ini sebanyak 380 lilit. Untuk sekunder kalian bisa lebih ya, nggak harus 380 lilit. Kalian bisa melilitnya lebih dari 380, mentok di 480 lilit
Artinya kalian bisa tambah lagi lilitan sekunder ini sebanyak 480. Nah, seperti itu ya. Dan ini adalah kita lanjut yang ke ini kan trafo sudah. Kita lanjut ke sambungan transistor, resistor dan dioda. Jadi ini ada transistor D718 sebanyak 4 buah, tapi di sini saya cuman menggambarnya 2 saja karena kegedean gambar saya. Di samping itu juga bukunya terlalu kecil, jadi nggak cukup ya. Jadi kalian siapkan 4 buah. 4 buah yang saya maksud bukan di sini 2, di sini 2, totalnya bukan seperti itu ya. Di sini ada 2, sini 4, di sini 4 gitu. Karena saya cuman cukup menggambarnya 2, jadi saya gambar 2 saja. Jadi untuk sambungannya per 4 transistor itu kita sambung secara paralel. Ini basis ketemu basis, kolektor ketemu kolektor, ini emitor ketemu emitor. Samakan keduanya. Setelah itu kaki kolektor transistor D718 ini mendapatkan kaki primer yang 9 lilit ini. Begitupun sebaliknya, kaki transistor yang satunya juga sama mendapatkan kawat lilitan primer yang 9 lilit ini. Ini ya, kolektor. Oh ya, untuk transistornya ini tidak harus D718. Kalian bisa menggunakan transistor tipe NPN yang lain. Tapi menurut saya transistor ini yang dayanya yang cocok untuk Stonefish kali ini ya. Oke, lanjut. Setelah itu key emitornya dijadikan 1. Lalu dijadikan 1 ya, keempatnya ini 4, ini 4 dijadikan 1. Seperti ini sambungannya. Lalu mendapatkan input negatif 12 volt, input negatif aki. Nah, kita lanjut ke kaki yang basis. Kaki basis transistor ini, basis ini mendapatkan dioda 1 ampere IN4007 dengan kodenya yang putih ini ya. Sebentar, saya mau ambil dioda dulu. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dioda yang 1 ampere ya. Ini dioda 5 ampere, saya hanya sebagai contoh. Nah, di dioda itu ini kan ada garis putihnya. Kalau nggak salah ini katoda ya. Yang putih ini katoda apa anoda ya? Kayaknya sih katoda. Kalau salah saya mohon dimaklumi. Karena masih pemula coy. Seperti ini garis putihnya, ini mendapatkan kaki basis. Seperti ini, kaki basis. Lalu yang enggak ada garis itu mendapatkan kaki feedback atau lilitan feedback yang 14 lilit ini. Begitupun sebaliknya, feedback satunya juga mendapatkan dioda dengan disambungkan ke kaki basis. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, semoga kalian paham. Lanjut ke bagian resistor. Ini ada resistor kapur, R kapur. Ini ya R kapur. Ini R kapur 10 ohm 10 watt. Oh, mohon maaf. Ini saya pakai yang 20 watt 22 ohm ya. Kalian juga bisa pakai yang 10 ohm 10 watt. Mungkin kalau nilai resistornya semakin besar, maka akan tahan resistornya, artinya tidak cepat panas resistornya. Kalian bisa kok pakai yang 10 ohm 10 watt ya, seperti ini resistornya. Untuk diodanya saya di sini tertutupi ya dengan ini selongsong anti panas. Oh ya, tadi sampai mana ya? Oh, sampai ini ya resistor ya. Oke, ini resistor mendapatkan kaki CT primer yang 9 lilit dan CT feedback yang 14 lilit. Ini di jumper seperti ini. Nah, lalu input plusnya yang mana? Nah, input plusnya yang ini, yang primer yang 9 lilit. Nah, ini input plus 12 voltnya. Nah, nanti kan ada teman-teman yang nanya nih, Bang, saklarnya di mana, Bang? Nah, jadi untuk switch sebenarnya kalian bisa potong yang ini, jalur plus kaki, tapi kalau ada bagusnya kalian potong jalur yang ini.
antara feedback CT dengan feedback primer itu dipotong. Yang sudah lewat transistor ya, ini kan feedback yang 14 lilit, ini ada resistor. Nah, ini putus di sini. Resistor sama ini dijadikan saklar. Ngerti nggak kalian? Ini CT primer, ini resistor. Sini potong, lalu dikasih saklar. Jangan saklar yang gini, saklar listrik, saklar yang terbuat dari gini ya, sikat gigi itu. Bagus itu saklar buat sendiri. Jadi saya sebagai contoh, ini sikat gigi ya, tangan saya ini. Di sini kasih lilitan kawat, lalu kasih kabel. Nanti kalian tekan seperti ini. Biar lebih bagus, jangan pakai saklar listrik biasa karena cepat panas. Saklarnya nanti cepat rusak. Gitu. Oke, mungkin penjelasan kita sudah selesai ya. Cuman segitu doang. Dan mohon maaf untuk flip-flopnya saya nggak bisa tambahkan skemanya di sini karena kenapa? Karena saya benar-benar lupa skemanya seperti apa untuk yang flip-flopnya. Tapi untuk strum manikan tanpa flip-flopnya saya ingat coy. Nanti kalau kalian kepo mungkin ingin membuat yang pakai flip-flop, untuk skema flip-flop ini kalian bisa cari di Google, itu banyak sekali skemanya. Dan saya juga nyontek ini di Google untuk skema flip-flopnya ya, karena saya nggak terlalu paham tentang elektronik juga sih. Oke, dan itu sedikit penjelasan dari saya. Dan sekarang kita akan coba tes alat ini, terus strumikan ini ya, apakah jos. Oh sebentar teman-teman, ini ada kapasitor 3,5 mikro atau 3,5 mikro, 5% ya, 450 volt, 50 sampai 60 Hz. Ini adalah kapasitor kipas angin teman-teman. Oh ya, saya lupa menjelaskan itu. Dan di sini ada kapasitor kipas angin di bagian kaki output, di bagian kaki output sekunder ya teman-teman. Ini kapasitornya tidak ada polaritas, jadi bebas sambungannya. Kalian bisa bolak-balik, kalian pilih salah satu lilitan yang pertama kali dililit, itu dikasih kapasitor ini. Lalu lagi satunya dapat output seperti ini. Ini pertama lilit, saya masukkan resist sambung dengan kapasitor. Kapasitor satunya menjadikan output dengan satu dengan ini. Ini kapasitor kipas angin ya teman-teman. Ada baiknya kalian menggunakan ukuran yang 5 mikrofarad. Karena saya nggak ada, jadi saya inisiatif pakai 3,5. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalian juga bisa pakai yang ukuran 2 mikro ya. Nah oke, jadi penjelasannya cukup sekian teman-teman ya. Dan sekarang lanjut, kita akan tes alat ini. Oke, lanjut. Oh ya, untuk pengetesan di sini saya pakai aki basah merek GS Premium yang 12 volt 5 ampere. Kelihatan nggak ya? Ini, aduh, skemanya saya singkirin aja dulu. Saya mau naruh akinya. Ini kabel outputnya ini jangan sampai menyentuh hal lain karena itu berbahaya coy. Ini sudah masuk ke tegangan tinggi ya. Jadi ini input aki plus merah, hitam, negatif. Kita sambungkan di sini. Oke, satunya kita sambung di negatif. Waduh, sebentar ya kawanku. Oke, sudah. Dan ini saklarnya teman-teman. Oh ya, ini saya saklarnya juga ambilnya dari ini ya, dari yang saya bilang tadi, antara kaki primer
di sini saya ambil saklarnya antara resistor dengan primer. Sekarang kita akan coba tempelkan, maka alat ini akan bersuara. Coba tempelkan. Oke, bersuara. Suara nit ya gitu, pengaruh dari flip-flopnya. Ini saya mentokkan ke kiri. Nah, suaranya seperti itu. Jika saya mentokkan ke kanan, maka suaranya akan loss. Jadi itu menandakan bahwa yang loss itu arusnya lolos. Kalau yang tersendat-sendat itu bisa membuat ikan kurang lebih akan kejang-kejang ya, seperti cut gitu ikannya nanti. Kalau kita pakai setengah, ini setengah tuh. Oke, kedipannya lebih cepat. Oke, nanti ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Kalau mungkin airnya ke dalam atau dalam ya, kalian bisa mentok kanan atau kiri. Kalau nanti bisa menyesuaikan dengan spot ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan ini. Sekarang saya akan tes api output yang keluar dari struman ikan ini. Itu akinya bisa saya singkirin ya. Saya hanya perlihatkan alatnya saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Tangan saya basah nih coy. Sebentar teman-teman, saya mau nyari tempat biar enak buat megangnya cuy. Megang saklarnya udah pas. Sekarang kita tinggal pegang outputnya. Oke, ntar kita fokusin dulu. Loh rek, nggak mau fokus rek. Aduh. Oke, restore ya. Oke, di hasilnya seperti itu ya. Oke, jadi strumnya itu dia nyambung putus karena ada flip flop. Coba sekarang saya mentokin ke kanan biar strumnya itu lolos dia tanpa flip flop. Jadi seperti ini dia. Blur kawan, kok blur ya? Nah, oke, kurang lebih seperti itu api outputnya. Jadi sangat mengerikan sekali. Ya, kalau ini diterjunkan ke air, otomatis akan nyetrum. Saya jamin itu. Oke. Jadi ini dia skemanya dan ini alatnya. Oke, dan jadi kurang lebih outputnya ini sekitar 1000 volt ya, kayaknya lebih sih, segitu besar apinya karena terpengaruh dari dioda transistor D718 nya yang jumlahnya lumayan banyak. Pas artinya dia ya. Oke, jadi mungkin saya cukupkan dulu video saya kali ini dan semoga bermanfaat ya. Walaupun di dalam ini tidak ada pembuatannya, cuman ada penjelasan tentang skema ini saja. Semoga aja kalian paham video saya kali ini. Dan jika ada yang kalian tanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa ditekan tombol like-nya jika dirasa video ini bermanfaat. Dan subscribe channel saya. Oke, sekian dan terima kasih, dan tunggu video saya selanjutnya. Mantap bro.